Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita pada kuliah matematika dengan topik yang ke-14 yaitu mengenai integral. Topik integral ini nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang selanjutnya yaitu pertemuan ke-15 juga. Nah, untuk integral ini merupakan kebalikan dari diferensial ya, atau turunan. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai turunan. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai integral. Integral ini merupakan kebalikan dari turunan. Kalau kemarin kita mempelajari bahwasannya turunan dari x kuadrat itu adalah 2x ya. Turunan dari 3x pangkat 3 itu adalah 9x kuadrat dan turunan dari setengah x pangkat 4 adalah 2x pangkat 3. Nah, ini berarti hasil dari turunan ini kalau misalkan kita integralkan atau anti turunkan, ya berarti hasilnya adalah bilangan di semula ini ya, persamaan di semula ini. Bahwasannya ya, integral dari 2x adalah x kuadrat, integral dari 9x kuadrat adalah 3x pangkat 3 dan integral dari 2x pangkat 3 adalah setengah x pangkat 4. Nah, integral itu sifatnya adalah kebalikan dari diferensial atau anti turunan. Nah, dari apa yang sudah disebutkan itu, jadi integral itu adalah jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x, yaitu sama dengan fx, ini f aksen kan berarti turunan ya, sama dengan fx, maka fx ini merupakan anti turunan atau integral dari f aksen x ya. Pengintegralan fungsi fx terhadap x dinotasikan sebagai berikut ini, yaitu integral dari fx dx, ini selalu bersambung ya kalau kita mengerjakan integral, di sininya ada dx-nya, yaitu sama dengan fx ditambah dengan c. C ini adalah konstanta, dimana notasi integral dinotasikan seperti ini ya. Fx adalah fungsi integrannya, nah ini adalah yang mau diintegralkan, dan ini adalah hasil dari integrannya atau f besar x ya, fungsi integral umumnya, dan c adalah konstantanya. Integral itu dibagi menjadi dua ya. Ada namanya integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu yaitu integral yang tidak memiliki batas atas dan juga batas bawah, sehingga dia disebutnya integral tak tentu. Nah, di sini maksudnya batas atas dan batas bawah itu ini ya. Sedangkan integral tertentu adalah integral yang memiliki batas atas dan juga batas bawah. Kebalikannya dari integral tak tentu. Oke ya. Nah, integral tak tentu ini memiliki beberapa rumus-rumus dalam penyelesaian soal-soal integral. Rumus-rumus yang pertama yaitu misalkan ya di sini integral dari a dx itu hasilnya adalah a, langsung aja di sini ditambahkan dengan variabel x plus c, dimana a ini adalah merupakan suatu nilai bilangan ya, bukan dia variabel x, sehingga hasil dari pengintegralannya tinggal tambahkan saja nilai di sini variabel x, sehingga hasilnya ax plus c. Misalkan tentukan integral dari 5 dx. Jawabannya gimana? Berarti integral 5 dx adalah, kan rumusnya ini ax plus c, sehingga tinggal ditambahkan saja 5x plus c. Ya, c-nya ini adalah konstanta. Nah, sebagaimana turunan dari 5x plus c adalah 5. Jadi kalau 5x ini diturunkan, kan hasilnya adalah 5 ya. Hasilnya adalah bilangan awal ini yang kita integralkan, hasilnya adalah 5x plus c. Jadi kan sudah disebutkan di awal bahwa integral itu adalah anti turunan. Sehingga kalau 5x plus c ini diturunkan hasilnya adalah 5. 5 diintegralkan hasilnya 5x plus c. Nah, kenapa ditambahkan dengan c ya? Kenapa ditambahkan dengan bilangan c atau konstanta? Karena integral dari 5 itu bisa bernilai yang pertama 5x plus 1. Misalkan ya, 5x plus 1. Coba kalian lihat, 5x plus 1 ini kalau diturunkan berapa? Adalah 5. Karena apa? Yang bisa diturunkan hanya memiliki variabel x. Sementara 1 ini adalah hilang begitu saja ya. Jadi turunan dari 5x plus 1 adalah 5. 5x plus 50 turunannya adalah 5 juga. Mau berapapun bilangan di sini, selama tidak ada variabel x, maka hasil turunannya adalah 5. Sehingga ya cukup dituliskan nilai
C di sini adalah disebut sebagai C seperti itu saja atau konstanta saja, karena berapapun nilainya selama tidak ada variabel X yang mengikutinya, maka di situ nilainya sama saja dengan hanya C atau konstanta yang dia tidak bisa diturunkan atau misalkan diintegralkan. Nah, itulah kenapa di sini selalu diikuti dengan C. Oke, untuk rumus yang kedua ya, misalkan persamaannya berbentuk seperti ini. Tentukan integral dari AX pangkat N dx. Maka cara pengerjaannya adalah A-nya dipindah ke depan, boleh dipindah ke depan atau enggak ya, boleh dipindah ke depan. A integral dari X pangkat N dx, dimana N-nya tidak boleh 1. Yang jelas ini dari sini ya, dari X ini variabel di depan X-nya yang di sini ya, nilai dari X-nya ini dibagi dengan pangkat N ya, plus 1. Seperti apa contohnya? Misalkan seperti ini ya. Misalkan tentukan nilai dari integral 4x pangkat 3 dx. Berarti integral 4x pangkat 3 dx adalah 4 dibagi dengan N-nya. Di sini kan 3 ya. Di sini 3 ditambah dengan 1 x dipangkatkan N plus 1. Ingat, integral itu kan berarti pangkatnya bertambah, lawan dari turunan. Kalau turunan itu pangkatnya berkurang, kalau integral bertambah. Berarti N plus 1, 3 ditambah 1 plus C. Berarti 4 dibagi dengan 3 plus 1, pangkat X pangkat 3 plus 1 plus C. Berarti X pangkat 4 ya. Di sini kan 4 dibagi dengan 4 habis ya. Berarti tinggal 1, X pangkat 4 plus C. Nah, itu adalah hasil dari integral 4 X pangkat 3. Nah, ini sama ya dengan yang ketiga, ini aturan yang ketiga, dimana kalau di sini X-nya tidak memiliki nilai di depannya ya, berarti X-nya nilainya 1. Kalau X-nya nilainya 1 berarti di depannya sini adalah 1 per, di sini pangkatnya adalah N plus 1 ya, dipangkatkan N plus 1 plus C. Berarti misalkan tentukan nilai dari integral X dx. X-nya di sini nilainya 1 ya. Berarti kalau X dx langsung saja di sini ya. X-nya di sini nilainya 1, boleh seperti ini ya. X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1. N ini adalah pangkat di sini ya. Plus dengan C. X pangkat 2 ya, karena dari mana 2 itu? 2 adalah 1 ya, pangkat di sini adalah 1. 1 plus 1 sama dengan 2 dibagi dengan N-nya tadi 1 ditambah dengan 1 berarti 2. Jadi di sini adalah X pangkat 2 dibagi dengan 2 atau setengah X kuadrat plus C. Ini sorry ya, ini di sini kuadratnya malah tidak tertulis ya, sama dengan yang di atasnya ya, setengah X kuadrat plus C. Nah, selanjutnya untuk jenis pengerjaan soal dimana fungsinya itu berbentuk seperti ini ya, fx plus gx atau bisa juga fx min gx. Cara pengerjaannya berarti satu-satu, dimana dikerjakan dulu integral dari fx-nya ditambah atau dikurang dengan integral dari gx-nya ya, yang ini ya, integral dari fx dx ditambah atau dikurang integral dari gx dx ya. Misalkan di sini tentukan integral dari x kuadrat plus 5 dx. Berarti di sini satu-satu. Integral dari yang ini dari x kuadrat ditambah dengan integral dari 5 ya. Berarti yang pertama integral dari x kuadrat berarti 1 per, karena kan di sini di depan x ini nilainya 1 ya, angkanya 1. Berarti 1 per, di sini pangkatnya 2. Berarti 2 ditambah dengan 1 x pangkatnya tadi di sini adalah 2 ditambah 1 ditambah dengan yang ini diintegralkan. Ingat, kalau dia bentuknya hanya konstanta seperti ini diintegralkan, berarti di sini tinggal ditambahkan dengan nilai x-nya saja ya. Ditambah dengan 5x plus c, sehingga hasilnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah dengan 5x plus c. Untuk yang selanjutnya, selanjutnya bila persamaan itu berbentuk seperti ini ya, persamaannya itu ada beberapa, misalkan ada fx plus atau fx minus dari gx. Berarti pengintegralan dari persamaan ini satu-satu dipecah. Pertama diintegralkan dulu fx-nya, tandanya sesuaikan saja dengan soal ya, plus atau minusnya. Lalu integralkan selanjutnya yaitu persamaan dari gx-nya. Misalkan seperti ini. Misalkan tentukan nilai dari integral x kuadrat plus 5 dx. Berarti integralkan dulu yang ini, setelah itu ditambah dengan integral dari 5 dx-nya ya. Yang pertama integral dari x kuadrat berarti 1 per 2 ditambah 1 ya, pangkatnya ini ya, 2 tambah 1 x, 2 ditambah dengan 1. Integral itu kan pangkatnya naik, ditambah dengan integral dari 5. Integral dari 5 itu kan 5x. Ingat, kalau dia bentuknya cuman
konstanta seperti ini, berarti hasil dari integralnya adalah tinggal kita tambahkan dengan nilai X ditambah dengan C. Berarti hasil akhirnya adalah 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan 5X ditambah dengan C. Selanjutnya contohnya, misalkan tentukan integral dari 20X pangkat 4 dikurang dari 4X dikurang dari 10 dx. Berarti masing-masing ya, ini diintegralkan, yang ini juga diintegralkan, ini diintegralkan. Berarti integral yang pertama 20X pangkat 4, berarti 20 dibagi dengan 4, ini kan pangkatnya 4 ya, 4 ditambah 1, X pangkat dari 4 ditambah dengan 1. Lalu integral dari yang ini, 4X, berarti 4 dibagi dengan 1, ini kan X-nya pangkatnya 1 ya, 1 ditambah 1, X pangkatnya 1 ditambah 1 dikurang dengan, kalau dia bentuknya seperti ini, ingat kalau bentuknya seperti ini berarti tinggal langsung tambahkan dengan X, itu adalah hasil integralnya, dikurang dengan 10X plus C, berarti hasil akhirnya adalah ini ya, 4X pangkat 5 dikurang 2X kuadrat dikurang 10X plus C. Oke, yang selanjutnya, bila persamaannya berbentuk inverse seperti ini ya. Inverse ini namanya. Kalau inverse itu berarti bentuknya per. Ingat kalau kalian dulu belajar pada materi himpunan sebelum UTS, inverse itu artinya adalah bentuk per seperti ini. Berarti hasil integralnya adalah ln X ya. Ln X plus C. Misalkan tentukan integral dari 1/X dx. 1/X dx ini berarti kan integral dari X pangkat min 1 atau inverse ya. Ini disebut dengan inverse karena X pangkat min 1 dx. Berarti hasilnya langsung saja ln X plus C. Nah, itu adalah hasil dari integral bentuk dari X pangkat min 1 atau bentuk dari 1/X ya. Jadi nanti kalau misalkan kita temukan soalnya seperti ini ya, soalnya bentuknya 1/X berarti dirubah dulu menjadi bentuk X pangkat min 1 ya. Kalau nggak langsung dirubah seperti ini juga nggak apa-apa, yang jelas bentuk dari X pangkat min 1 atau 1/X itu hasilnya adalah ln X plus C. Nah, oke, itu tadi adalah beberapa teori-teori mengenai pengintegralan, kaidah pengintegralan dalam integral tak tentu ya, integral tak tentu. Nah, untuk materi selanjutnya, nanti di pertemuan yang selanjutnya kita belajar mengenai integral tentu. Kalau yang kita pelajari tadi adalah integral tak tentu. Ada beberapa teoremanya, yaitu mengenai yang pertama, untuk dia mengintegralkan yang berbentuk hanya yang seperti ini ya, bilangan biasa, berarti di sini langsung ditambahkan dengan nilai X. Untuk yang kedua, kalau di sini ada nilai konstantanya dari X-nya ini ya, variabel X-nya ada konstantanya, berarti di sini konstanta di depan dibagi dengan pangkatnya ditambah dengan 1. Yang selanjutnya kalau dia nggak ada konstanta di depannya, berarti langsung aja 1 per berapa nilai pangkat dari X-nya. Untuk yang selanjutnya, kalau dia bentuk persamaannya adalah fx plus gx, berarti satu-satu ya, kerjakan integral 1 fx-nya, lalu kerjakan integral gx-nya. Tandanya mengikuti saja plus minusnya. Dan yang terakhir, kalau dia bentuknya adalah inverse atau pangkat min 1, ya, berarti hasilnya adalah ln x. Oke, itu tadi adalah teori-teori dalam pengintegralan yang saya sebutkan di sini adalah masih basic ya, masih dasar. Jadi bagaimana kita mengerjakan integral yang teorinya masih dasar. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan mempelajari integral mengenai integral tertentu atau memiliki batas atas dan batas bawah. Sekian kuliah untuk hari ini mengenai integral. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.